Selamat siang pemirsa, saya Galang Eka Saputra dari Toda News akan meliput mengenai hutan mangrove yang berada di Pantai Baros. Mau tahu kelanjutannya? Simak lebih lanjut. Di pesisir selatan Yogyakarta, terdapat sebuah kawasan yang menjadi primadona bagi para pecinta alam. Tempat itu ialah Pantai Baros. Selain dikenal dengan panorama yang indah dan menakjubkan, Pantai Baros seringkali dikenal sebagai benteng alami dalam melawan abrasi laut. Hal ini lantaran Pantai Baros sendiri memiliki ekosistem mangrove yang cukup besar. Pantai Baros sendiri terletak di Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Baros berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan juga muara Sungai Upak. Tidak seperti tempat wisata pantai pada umumnya, sebutlah kayak Parangtritis dan juga Depok, Pantai Baros lebih dikenal sebagai benteng alami ini karena faktor dari ekosistem mangrove-nya yang cukup besar, yang memiliki fungsi yang vital terhadap menanggulangi bencana abrasi dan juga sebagai ekosistem laut. Pantai Baros sendiri dulunya bukanlah tempat destinasi wisata seperti pada sekarang ini. Dulu tempat ini hanya didominasi oleh pekarangan liar dan juga lahan yang tidak produktif. Selain itu, tempat ini seringkali mengalami abrasi pantai karena hembasan ombak yang datang setiap kali ada ombak besar yang datang. Oleh sebab itu, kemudian dari masyarakat setempat itu mulai sadar akan pentingnya untuk menjaga rehabilitasi lingkungan dan juga ekosistem di pesisir pantai selatan ini. Salah satu cara yang digerakkan oleh masyarakat pada saat itu ialah penanaman kembali hutan-hutan mangrove. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini banyak sekali hutan mangrove yang sudah cukup besar karena ini juga salah satu program dari masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan, termasuk melindungi dari abrasi pantai. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini banyak sekali bibit-bibit mangrove yang masih kecil, yang mana nanti kalau sudah besar nanti bisa untuk menjaga lingkungan dari abrasi pantai. Untuk kira-kira biar tumbuh sempurna itu memakan waktu sekitar 5-7 tahun agar bisa tumbuh dan besar untuk sebagai ekosistem laut seperti itu. Nah, bisa dilihat juga ya teman-teman, ini adalah contoh bentuk pohon mangrove yang sudah besar dan ini sudah cukup kuat untuk menahan abrasi pantai. Kebetulan ini airnya sedang surut, jadi tidak bisa menampakkan fungsi sebenarnya untuk abrasi pantai. Tapi salah satu fungsi lainnya yang bisa dilihat adalah pohon-pohon mangrove ini sebagai habitat dari hewan-hewan yang ada di sini. Jadi banyak juga ada burung, ada tupai, dan juga hewan-hewan yang lain. Nah, ini hutan mangrove yang seperti yang saya maksudkan tadi ya teman-teman. Di sini bisa dilihat mengenai akar-akar kuat yang menunjang pohon-pohon mangrove, yang mana itu bisa membantu tanah untuk tetap terjaga dari abrasi pantai. Nah, untuk selanjutnya kita akan mewawancarai pengelola hutan mangrove ini teman-teman. Dia adalah Mas Wawan selaku penanggung jawab konservasi hutan mangrove di Pantai Baros. Mungkin langsung ke pertanyaan Maman deh. Nah, ini kan saya udah baca-baca di internet gitu Mas. Kalau untuk pelestarian mangrove itu belum lama sebenarnya dari Baros itu. Dan itu mungkin untuk sejarah awal penanaman hutan mangrove di Pantai Baros itu gimana nih? Sejarah awal itu kita mengawali di tahun 2003.
2003 Ya, pertama kali itu memang kita dengan LSM Relung dulu. Jadi LSM Relung mempunyai program penghijauan di pantai selatan. Salah satunya menanam pohon mangrove itu. Jadi memang LSM Relung tadi menggandeng masyarakat Baros khususnya untuk menanam pohon mangrove itu. Jadi awal mulanya di tahun 2003 karena memang di tahun-tahun itu lokasi kita itu lokasi terdampak ini abrasi ya. Jadi memang inisiatif dan punya program untuk menanam mangrove nanti fungsinya sebagai pencegah abrasi salah satunya. Terus di tahun-tahun 2006 itu baru diserahkan ke kita seutuhnya. Jadi untuk masalah pengawasan, masalah nanti program lanjutan itu diserahkan ke kita. Jadi 2006 sampai sekarang kita kelola. Di situ juga nanti ternyata banyak kegiatan, entah nanti penanaman, entah nanti penelitian, entah nanti monitoring. Nah, itu di situ ternyata sekarang mangrove itu sudah banyak program yang memang datang ke sini. Maaf Mas, tadi programnya itu dari mana? Programnya itu macam-macam, ada yang dari dinas, ada yang dari CSR. Nah, salah satunya DLH, terus BKSDA, DKP. Kalau dari komunitas-komunitas gitu ada Mas? Banyak komunitas itu banyak, pecinta alam, Mapala itu banyak. Mungkin terus tadi sejak 2003 ini Ya. Terus kalau cara masyarakat untuk diajak untuk gimana ya, kayak memberikan kesadaran dirinya untuk melestarikan mangrove itu gimana Bu? Kita dulu sosialisasi ke warga ataupun masyarakat itu. Jadi memang pentingnya mangrove seperti ini. Jadi nanti bisa mencegah abrasi, nanti juga bisa menjadi benteng pelindung untuk kadar garam yang tinggi. Mungkin nanti di sektor pertanian, terus di sektor nelayan juga nanti nilai tangkapnya juga semakin meningkat. Jadi memang sosialisasi kita itu sebisa mungkin mempunyai daya tarik. Jadi masyarakat itu ya nanti lama-kelamaan tertarik. Ya, terus sekarang ya mungkin sudah paham karena sudah lama juga kita untuk bersosialisasi tentang mangrove, tentang pentingnya mangrove itu. Sekarang masyarakat sudah sadar dan ikut menjaga maupun melestarikan mangrove di sini. Itu dari pemerintah gitu atau dari komunitas yang tadi Mas? Dari kita, Dari dari komunitas. kalau dari pemerintah gitu atau dari dinas gitu Ada juga. dari dinas juga ada. Mungkin ini Mas, untuk kegiatan yang telah dilakukan sama masyarakat itu selama ini gimana Mas? Kegiatan dari masyarakat. Iya, dari masyarakat. Kita membuat kebun bibit. Itu memang kita memberdayakan masyarakat dengan di dusun sini, di dusun baru sini. Di masyarakat kita ajak untuk membuat semacam greenhouse. Ya, terus nanti di situ kita isi dengan bibit-bibit mangrove yang sudah masih baru, maksudnya. Terus nanti mulai dari mengisi media, terus nanti mulai dari nancep bibitnya, itu mulai dari nanti menyiram bibitnya itu. Nah, itu nanti semua dari masyarakat gini. Ya, kita pernah ada program itu, pemberdayaan masyarakat seperti itu. Itu terus di dusun Baros ini atau? Ya, di dusun Baros. Terus mungkin untuk tantangan utama yang dihadapi selama ini gimana Mas? Tantangan terbesar adalah muara. Ya, jadi muara di tempat kita itu memang selalu bergeser. Jadi bergeser ke arah barat. Jadi nanti apabila nanti musim penghujan itu memang problemnya itu adalah sampah. Jadi sampah yang memang tadinya kiriman dari kota
dari kota nanti pembuangan akhirnya di sini di tempat kita. Jadi itu salah satunya tantangan terbesar. Jadi sampah plastik nanti itu termasuk menghambat pertumbuhan mangrove juga. Nah, jadi itu terus faktor alam mungkin bisa perubahan iklim itu, karena juga sekarang pantai selatan itu sekarang semakin mendesak ke utara. Jadi mungkin nanti lama kelamaan mangrove kita juga sudah semakin tipis atau menghilang ya, karena perubahan iklim. Ya. Berarti untuk tantangan-tantangan yang udah disebutin Mas Wawan tadi ya, untuk cara mengatasinya itu udah ada atau belum atau gimana Mas? Cara mengatasi sampai sekarang itu ya kita cuman penanaman, reboisasi kembali seperti itu. Bahkan tanaman kita yang dari awal 2003 itu ya banyak yang roboh juga ya, karena memang ya faktor alam ya, mau nggak mau kita nggak bisa melawan, hanya mungkin kita menyiasati seperti itu. Nggak bisa dicegah ya Mas? Ya kalau di pantai selatan memang karena sudah gelombangnya tinggi ya, anginnya juga kencang ya, jadi kita nyiasatinya seperti itu. Kalau kita lawan ya nggak bisa. Ini Mas, untuk manfaat utama hutan mangrove itu bagi masyarakat sekitar ini apa aja Mas? Manfaat hutan mangrove bagi warga sekitar sementara itu kan karena konsep kita ekowisata ya. Jadi masyarakat yang ada di sini itu merasakan bisa menambah nilai ekonomi baru selain dari mata pencarian yang utama. Mata pencarian utama di sini itu kan nelayan, kalau enggak petani itu. Jadi dia selain di lahan pertanian, dia juga sudah masyarakat itu bisa merasakan manfaat daripada mangrove itu ketika ada paket ekowisata. Karena kalau ada paket ekowisata itu masyarakat selalu kita libatkan. Nanti semisal ada atraksi di lahan pertanian, nanti yang jadi guide itu yang dari kelompok tani itu. Jadi nanti dia mandu, dia latih misal nanti menanam padi, nah nanti sedikit kurangnya nanti kita kasih apa ya, uang lelah buat dia. Jadi dampak positifnya bagi masyarakat itu ada edukasi ini. Ya seperti itu. Selain apa ya, selain konservasi kan kita juga menciptakan itu, setidaknya menambah nilai ekonomi tambahan. Kalau konsep edukasi itu gimana Mas? Tadi kan udah disebutin juga kalau ada penanaman padi itu, berarti kan nggak cuma di mangrove-nya doang kan? Jadi konsep kita itu kan nggak cuma di mangrove-nya aja, di lahan pertanian, di kelompok ternak. Jadi semua apa ya, semua unsur kelompok itu kita libatkan. Jadi dengan konsep ekowisata itu ya konservasinya jalan, edukasinya jalan, nilai ekonominya juga nanti ikut jalan seperti itu. Nah, seiring berhasilnya program penanaman kembali hutan mangrove ini, itu bisa membuka semacam tempat wisata baru yang namanya ini hutan mangrove di Pantai Baros. Nah, selain dari memberikan manfaat dari sisi ekonomi, tempat ini juga bisa memberikan edukasi bagi para pengunjung. Salah satunya adalah mengenai manfaat dari ekosistem mangrove sendiri yang bisa berdampak bagi lingkungan, seperti menjaga abrasi, menjadi tempat habitat dari hewan-hewan di laut, dan juga memberikan sisi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di Pantai Baros itu sendiri bukan hanya sebagai tempat ekowisata seperti pada umumnya, melainkan sebagai contoh nyata dari partisipasi masyarakat dalam rangka untuk menjaga ekosistem di laut. Dari yang semula sebagai lahan yang tidak produktif dan seringkali terkena abrasi pantai, sekarang menjadi tempat yang cukup ekonomis dan juga sebagai destinasi wisata yang cukup menarik bagi pengunjung. Karena selain menyajikan pemandangan yang indah, kita juga dapat menerima semacam edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan yang bisa ditonjolkan melalui melalui penanaman kembali hutan-hutan mangrove yang semula seringkali terjadi abrasi pantai.
Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Yang saya harapkan dari materi yang saya berikan ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya untuk turut serta menjaga lingkungan tempat masing-masing, salah satunya yang ada di pesisir pantai selatan.